Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Singkatan dari Yohanes apa? Yesus original, Tuhan Allah yang Esa. Kita akan belajar nanti di pasal-pasal selanjutnya saudaraku. Kita sudah masuk dalam pasal yang kedua. Tak terasa ya saudaraku. Pasal yang kedua itu ada total 29 ayat. Tapi di dalam pasal yang kedua ini sebagian masih masuk di dalam bagian yang pertama saudaraku, yaitu ajakan untuk tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah. Itu bagian pertama dari garis besar pelajaran surat 1 Yohanes. Itu kita akan belajar bagian pertama ini dari ayat 1 sampai 17. Nah, mulai dari ayat yang ke-18 kita akan belajar tentang peringatan tentang antikris. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 28. Nah, kita masuk dulu di dalam ayat yang pertama. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Anak-anakku yang kecil, hal-hal ini saya tuliskan kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Dan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang juru syafaat pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dalam bahasa Inggrisnya advokat itu bahasa Indonesianya. Nah, seperti juru syafaat atau pembela begitu. Nah, kalimat anak-anak yang kecil ini mulai muncul ya. Anak-anakku yang kecil ini muncul ya. Atau bahasa Inggrisnya little children. Ini tersebar di berbagai ayat dalam surat-surat Yohanes. Total ada 10 ayat. Yohanes 13 ayat 33, 1 Yohanes 2 ayat 1, ayat 12, ayat 13, ayat 18, ayat 28, 1 Yohanes 3 ayat 7, ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 21. Banyak tentang anak-anak kecil. Ini menyiratkan apa sih? Ini menyiratkan bahwa Rasul Yohanes ini menjadikan dirinya sebagai bapak rohani yang terbeban akan anak bimbing rohaninya. Demikian juga kita harus bisa memiliki anak bimbing rohani, entah itu keluarga, saudara, teman atau sahabat kita dan lain sebagainya. Hal ini akan membuat pribadi kita ini dipompa, itu istilah bagus ya, dipompa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Agar bisa berkata apa? Seperti Paulus, turutilah teladanku seperti aku menuruti teladan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Itu penting. Kalau kita berkata turuti teladanku, tapi kita berbuat dosa, kita menipu, kita masih kurang ajar sama orang tua, ya mereka pasti gak mau nurut. Wah, kamu sendiri kayak gitu, saya lebih baik dari kamu. Nah, ya kan? Jadi kalau kita mau terbeban akan jiwa-jiwa, kita mau gak mau harus memompa diri kita. Saya mau nasihati orang yang terikat rokok. Apakah saya terikat rokok? Oh tidak, saya bisa nasihati. Saya mau nasihati orang yang terikat pornografi. Apakah saya terikat pornografi? Oh tidak, saya bisa nasihati. Tapi kalau iya saya ada, kok saya masih terikat pornografi? Bertobat sungguh-sungguh. Terus mulai ambil keputusan tidak mau. Terus kemudian kita ngajar orang. Turut teladanku, saya sudah bertobat dari pornografi dan saya gak mau berbuat dosa lagi. Bisa kok lepas. Nah itu saudaraku, itu istilah anak-anak yang kecil. Luar biasa. Belajar punya beban jiwa-jiwa, beban-beban pelayanan. Ayo belajar ya. Nah, secara rohani saudaraku, kita melihat di sini istilah anak-anak yang kecil itu ada beberapa tingkatan rohani yang bisa kita pelajarin. Ada beberapa tingkatan rohani. Yang pertama, mati rohani. Itu dalam Efesus 2 ayat 1. Ini tingkatan yang minus, yaitu orang berdosa yang tidak mengenal Allah, atau orang-orang mengaku mengenal Allah tapi keras hati dalam dosa. Ini termasuk orang yang mati rohani. Sudah Kristen tapi keras hati dalam dosa, termasuk orang mati rohani saudaraku. Orang-orang yang berawal dalam roh tetapi berakhir dalam daging, Galatia 3:3. Itu orang-orang yang termasuk golongan mati rohani. Tingkatan kedua, bayi rohani. 1 Petrus 2 ayat kedua. Saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia menjadi bayi-bayi rohani. Makanan bayi-bayi itu apa? Air susu. Air susu firman Tuhan. Bukan makanan keras, Ibrani 5:13.
bayi-bayi rohani ini memang wajar karena memang harus melewati fase ini. Wajar orang menjadi bayi rohani. Masa kita melahirkan anak harus langsung dewasa? Kan tidak bisa. Dari bayi dulu kan. Fase ini wajar. Tetapi jangan tinggal tetap dalam fase ini. Seorang bayi masih belum mengerti. Kalau seorang bayi buang air besar, buang air kecil, tinggal buang gitu aja di kasur. Waduh, orang tua bingung. Tapi apakah orang tua marah? Enggak, paling diangkat. Ya sudah, daripada nanti kena kasur lagi, saya kasih popok. Ya orang tua harus mikir, harus ngakalin gitu supaya nggak sampai merugikan. Nah, itu bayi rohani nggak ngerti apa-apa, nangis apa dan sebagainya. Itu saudaraku. Nah, walaupun demikian, itu wajar, nggak apa-apa. Nah, berapa waktu yang tepat fase bayi rohani? Kalau kita melihat di dalam Kejadian 17 ayat 12, bayi berusia 8 hari itu harus disunat. Ini apa artinya, saudaraku? Sunat itu adalah lambang komitmen penanggalan akan tubuh dosa. Kolose 2 ayat 11. Kemudian melangsungkan kepada kesempurnaan. Ibrani 6 ayat 1. Jadi saudaraku, bayi rohani ya 8 hari lah. Itu bukan arti jasmani, tapi arti rohani. Apa artinya? Ya cepat. Jangan bayi rohani dalam fase 10 tahun. Terlalu lama. Saudaraku. Bedakan antara bayi jasmani dengan bayi rohani. Kalau bayi jasmani ya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Mungkin kalau bisa dewasa baru usia 12 tahun ya. Atau 17 tahun sudah dikatakan sudah mulai dewasa, sudah mengerti. Masa tunggu selama itu? Enggak, kalau bayi rohani 8 hari disunat. 8 hari disunat. Langsung berubah. Jadi kalau kita belajar, saudara bisa belajar itu di dalam The Secret of Titus, dalam Titus pasal 3 itu ada lahir baru. Nanti di dalam The Secret of 1 Yohanes kita juga belajar tentang lahir baru, lahir dari Allah, born of God. Kita belajar nanti ada istilah itu juga. Itu kalau kita melihat dari skema kemah suci, dari pintu gerbang sampai pintu kemah, itu 8 hari fasenya. Percaya Tuhan Yesus, bertobat toh, mesbah korban bakaran, komitmen, mau pikul salib, komitmen menanggalkan dosa. Terus mesbah kolam pembasuhan, baptis, kubur, benar-benar komitmen untuk benar-benar menanggalkan yang lama, hidup lama dibuang, benar-benar dibuang, kubur, bangkit pada hidup yang baru. Kemudian pintu kemah itu adalah lambang baptisan Roh Kudus, diisi pembaruan pikiran oleh pembaruan Roh Kudus, masuk dalam ruangan suci. Ya itu sekitar 8 hari, saudaraku. Itu istilah kitab ya, 8 hari. Jadi nggak lama-lama, jangan terlalu lama, saudaraku. Cepat rohani kita. Jangan ngatasi kejujuran aja 5 tahun nggak selesai. Aduh, kasihan. Jangan, saudaraku. Ayo belajar berkomitmen. Kita punya Allah, kita punya Roh Kudus yang hidup, yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang mampu. Kita minta anugerah Allah. Tuhan, tolong saya mau bebas dari rokok, saya mau bebas dari kemarah-marah ini, maki-maki orang, saya mau bebas dari pornografi. Bisa cepat, saudaraku, nggak perlu berlama-lama berkubang dalam dosa ini, saudaraku. Oleh karena itu, seharusnya orang beriman setelah percaya Yesus harus terus bertumbuh sampai menjadi dewasa rohani dengan cepat tanpa perlu menunggu bertahun-tahun. Ini waktu yang sia-sia, saudaraku. Bayangkan perjalanan dari Mesir ke Kanaan aja harus dilalui 40 tahun. Kan sia-sia. Mungkin saya belum hitung, saudara mungkin bisa menghitung jarak antara Mesir dengan Kanaan. Ya saya teringat ini, saya belum hitung. Berapa tahun? Ya kalau saya kasar-kasar jalan kaki, ya 3 tahun lah. Atau 2 tahun lah. Atau 4 tahun lah. Oke kan? Sudah langsung masuk Kanaan, gak perlu sampai 40 tahun, gak perlu berlama-lama. Itu istilah, saudaraku.
Ya, seseorang setelah percaya Tuhan Yesus harus terus mengkonsumsi 7 kebutuhan pokok rohani. Yang pertama, hidup suci, bersekutu, salib, doa, ibadah, firman Tuhan, dan siap melayani. 7 ini terus dikonsumsi sehingga rohani bertumbuh. Langsungkan kepada kesempurnaan. Kita baca ya, Ibrani 6 ayat 1 dalam King James Indonesia. Ini menarik saudaraku, karena di dalam pasal yang kelima ini masih berbicara tentang bayi-bayi rohani, masih makanan lunak dan sebagainya. Ayat yang keenam, tinggalkan pengajaran dasar Kristus, lanjutkan kepada kesempurnaan. Langsung kesempurnaan. Makanan keras. Jangan makanan susu terus. Ya oke lah, fase itu betul, harus dilalui. Tapi jangan lama-lama. Cepat. Paling nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah dewasa. Gitu saudaraku. Ya, cepat dari dewasa rohani. Nah, itu bagian kedua, bayi-bayi rohani. Tingkatan ketiga, kanak-kanak rohani. Itu istilah Alkitab juga. Ini juga termasuk golongan bayi-bayi rohani, yaitu orang-orang yang masih minum susu. Walaupun dikatakan kanak-kanak, ya bertumbuh sedikit gitu. Bukan makanan keras. Orang ini membuat orang tua rohaninya menderita karena tidak segera bertumbuh. Galatia 4 ayat 19. Oleh karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu kata Paulus. Kanak-kanak rohani ini mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran sehingga hidupnya tidak bertumbuh dan tersesat. Efesus 4 ayat 14. Kanak-kanak rohani ini juga tidak berbeda dengan hamba. Galatia 4 ayat 1 dan 3. Nggak ada bedanya. Karena masih jatuh bangun dalam dosa. Bahkan masih memiliki ikatan-ikatan dosa. Tabiat dagingnya masih menyala-nyala. 1 Korintus 3 ayat 1. Oleh karena itu jangan terus tinggal dalam kanak-kanak rohani. Dalam kejahatan kita harus tinggal kanak-kanak. Tapi dalam pemikiran harus dewasa. 1 Korintus 14 ayat 20. Itu istilah kanak-kanak rohani. Walaupun bertumbuh sedikit. Jadi fasenya bayi rohani, naik kanak-kanak rohani, naik lagi dalam fase keempat, yaitu dewasa rohani. Ini tingkatan orang beriman yang sudah bisa berlaku bijaksana dalam memilih apa yang sesuai firman Tuhan. Mereka meninggalkan sifat-sifat kanak-kanaknya, 1 Korintus 13 ayat 11. Terus melangsungkan kepada kesempurnaan. Artinya sudah tidak diperhamba oleh apapun dalam dunia ini. Tidak terikat, tangannya mau diikat oleh Roh Kudus, tapi nggak terikat oleh dunia, mau diikat oleh Roh Kudus. Yohanes 21 ayat 18. Pada tingkatan ini, seseorang mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh, sehingga pertumbuhan rohani terus meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, segeralah menjadi dewasa rohani, sehingga rencana demi rencana Allah digenapi secara detail dalam hidup kita. Terus bertumbuh secara rohani. Kelima ya, tingkatan rohani yang sempurna. Memang belum ada. Kalau kita lihat di Alkitab, itu ada tingkatan rohani sempurna itu Henokh, Elia, Musa. Kita belajar dalam The Secret of Judas, Musa itu mati dulu terus langsung diangkat. Nggak ada kubur, nggak ada mayatnya. Itu tingkatan rohani sempurna. Termasuk juga putra manusia Yesus. Itu tingkatan rohani yang sempurna. Seperti Kristus patokannya, seperti Yesus, Matius 5 ayat 48, Efesus 4 ayat 13. Memang nampaknya sangat jauh ya, jadi sempurna seperti Yesus itu sangat jauh. Tapi ya kita terus berjuang, tidak melewatkan setiap rencana Allah. Siapa tahu kita termasuk golongan berapa orang sempurna? 144.000 orang sempurna dalam Wahyu 14 ayat 1. Anak darah, teruna-teruna yang tidak menajiskan dirinya, murni, virgin. Itu saudaraku. Yohanes menuliskan suratnya ini kepada anak-anak rohani. Karena yang dewasa rohani nggak jatuh bangun dalam dosa. Kan dikatakan di sini kan, anak-anakku yang kecil, hal-hal ini saya tuliskan kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Dan jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai juru syafaat kepada Bapa. Ya anak-anak kecil, kamu berbuat dosa toh, kamu punya juru syafaat. Tapi kalau bisa jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Bisa kok gak berbuat dosa itu. Ini loh saudaraku. Ini Rasul Yohanes tulis seperti itu. Caranya apa untuk tidak berbuat dosa? Selekasnya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, tetapi, ini dikatakan tetapi,
Jika seorang berbuat dosa, maka dia mempunyai juru syafaat kepada Bapa. Siapa juru syafaat kita? Yesus Kristus yang benar itu. Nah, memang Tuhan Yesus Kristus di sorga ini berdoa syafaat buat kita. Itu dalam Ibrani 7 ayat 25, Roma 8 ayat 34. Selain Tuhan Yesus, Roh Kudus juga berdoa syafaat bagi kita. Roma 8, 26, 27. Kalau kita melihat berdoa syafaat itu putra manusia Yesus juga Roh Kudus. Putra manusia. Tuhan Yesus Kristus juga Roh Kudus berdoa syafaat. Tujuan doa syafaat ini adalah segala hal yang di sorga bisa dicurahkan limpah kepada orang-orang beriman. Seringkali doa syafaat ini membuat kemurahan Allah mengalir sehingga hukuman tidak langsung datang. Dalam Lukas 13 ayat 7-9. Tunggu dulu ya Tuhan. Jangan dihukum dulu. Allah Bapa. Itu Tuhan Yesus berdoa syafaat. Nah, pada masa-masa kemurahan Allah, Roh Kudus terus berbicara. Ya, lihat di sini. 3 pribadi Allah bekerja bersama-sama. Roh Kudus bicara, ayo sadar bertobat. Sadar bertobat. Tapi pada waktunya jika tetap tidak bertobat, maka hukuman tetap datang. Allah menghukum. Tujuannya Allah menghukum, bukan Allah jahat. Tapi Allah kasih supaya kita sadar dan bertobat. Itu loh saudara. Anak dinasihati 1-2 kali nggak bisa, dipukul. Supaya tahu kalau dia salah. Dan dia nggak mau berbuat salah lagi. Jadi Kristus ini menjadi pembela kita, menjadi advokat kita agar mengalami kemurahan Allah. Hal yang terbaik adalah tidak berbuat dosa. Seperti kalimat pertama dalam 1 Yohanes 2:1. Anak-anakku yang kecil, hal-hal ini saya tuliskan kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Jadi ayat-ayat sebelum ini ditulis, juga ayat setelahnya ditulis supaya kita ini gak berbuat dosa. Hal yang paling ideal, normal itu gak sakit sembuh, sakit sembuh, enggak. Tapi sembuh ya, setahun sakit sekali, oke lah. Tapi kalau seminggu sakit 2 kali, sakit 3 kali, kan dah wajar. Siapa yang mau? Demikian juga dosa. Jangan jatuh bangun dalam dosa. Terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Orang yang hidup dalam kesucian, maka pertumbuhan rohani terus berlangsung tanpa hambatan. Gak perlu mengerusak rencana Allah. Dosa itu menghambat pertumbuhan rohani. Bahkan bisa terjadi kecacatan. Tergantung akibat dosa. Walaupun Tuhan sudah mengampuni. Mazmur 99 ayat 8. Hati-hati. Jadi di sini pasal 21 masih sambungan dari ayat sebelumnya, saudara ya. Anak-anak yang kecil, hal-hal ini saya tuliskan kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Tidak enak berbuat dosa. Tapi kalau sudah berbuat dosa, ya sudahlah. Bertobat. Berdasarkan ayat 9. Juga ayat pasal 2 ayat 1 ya. Tadi pasal 1 ayat 9 juga pasal 2 ayat 1. Kalau berbuat dosa, punya juru syafaat, kita punya pembela kok. Asal kita minta sadar. Tadi video sebelumnya padahal sadar bahwa kita berbuat dosa. Kita punya juru syafaat Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa beri kemurahan. Dia cepat sadar. Kalau nggak sadar, ya Allah Bapa, Allah pasti menghukum supaya kita sadar. Kalau dinasihati sadar, enak, itu yang terbaik. Kalau bisa ya nggak berbuat dosa, sadar. Kedua, bereskan, minta ampun pada Allah. Tuhan Yesus minta ampun. Darah Yesus menyucikan. Ya. Ketiga, bereskan kepada sesama kalau kita memang merugikan. Keempat, bertobat, yaitu berkomitmen tidak berbuat dosa lagi. Itu masih sambungannya pasal 2 ayat 1 ini. Gitu saudaraku ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.